Jangan kalian semua bermimpi jadikan Ahok Mendagri, apalagi Ketua KPK. Kalau dari saya ya, dengan melihat kompetensi, rekam jejak, profesionalitas, kemudian integritasnya, keberanian untuk memutuskan gitu ya, maka akan lebih tepat kalau Pak Ahok itu di jajaran direksi. Lihat dulu, kalau Pak Ahok nanti masuk di mana, lihat dulu kerjanya. Di satu sisi ketika ngomongin mereka maunya profesional, tapi ketika ngomongin yang lain mereka masuk politik. Bisa dibayangkan kalau seorang sosok yang selalu berperangai kasar, selalu berbicara kotor, selalu membuat kegaduhan, selalu membuat keributan. Ahok ini dilihat dari agamanya, tidak. Tetapi bahwa Ahok juga punya rekam jejak kriminal, ya, rekam jejak kriminal yang mengakibatkan Ahok dipenjara 1 tahun 8 bulan 15 hari. Karir Basuki Cahayapurnama atau biasa disebut Ahok boleh dikatakan cemerlang. Meski harus merelakan jabatan Gubernur DKI Jakarta jatuh ke tangan Anies Sandi, Ahok tidak merasa kehilangan akan sesuatu, tetapi Ahok akan selalu bertambah penggemarnya. Standar yang ditetapkan Ahok dalam pemerintahan saat ini kiranya menjadi tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin yang memimpin dengan mematuhi undang-undang yang berlaku sebagaimana mestinya. Semua kepala daerah seharusnya bisa mencontoh program-program yang dijalankan Ahok selama ini, apalagi mengenai anggaran dan pemberantasan korupsi. Semua kiranya dalam pandangan penulis merupakan sesuatu yang bagus yang harus didukung semuanya. Ada wacana untuk menjadikan Ahok seorang menteri dalam negeri untuk menggantikan Cahyokumolo. Ini hanya wacana yang ternyata sangat ditentang oleh beberapa kalangan, terutama kalangan penentang Ahok selama ini. Dan di gugus depan sudah ada sewot, siapa lagi kalau bukan Fadlizon. Bahkan secara halus mengatakan bahwa kalau Ahok dijadikan menteri dalam kabinet Jokowi, maka pasti akan ada persepsi kalau Jokowi melindungi Ahok selama ini. Kalau Ahok bisa masuk dalam kabinet Jokowi, maka mereka yang selama ini sering demo menuntut Ahok dijebloskan penjara pasti akan muncul kembali. Dan mereka bisa digerakkan untuk melakukan revolusi untuk bisa menjatuhkan pemerintah di bawah kendali Jokowi. Dilema yang seharusnya diterima oleh sebagian besar masyarakat kita. Jangan terlena akan keberhasilan Ahok selama ini, tetapi wajib mengerti akan posisi Jokowi selaku pemimpin negara yang bisa saja terancam dan gerakan yang selama ini tersembunyi bisa keluar sewaktu-waktu. Gerakan untuk menjatuhkan dan menurunkan Presiden Indonesia, yakni Presiden Jokowi. Ahok pasti akan dijegal kalau ingin jadi ketua KPK. Kalau menteri memang hak prerogatif presiden selaku kepala negara memilih pembantu kinerjanya. Tetapi kalau ketua KPK beda lagi. Tidak semudah mengangkat menteri bahkan gubernur. Begini mekanisme tata cara pemilihan ketua KPK berdasarkan undang-undang. Tata cara pemilihan pimpinan KPK termuat jelas di dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tepatnya pada pasal 30. Adapun tahapan pemilihannya menurut pasal 30 UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. Pimpinan KPK dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Untuk menentukan calon pimpinan KPK, pemerintah membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi ini terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Setelah panitia seleksi terbentuk, panitia seleksi akan mengumumkan penerimaan calon. Pendaftaran calon pimpinan KPK dilakukan selama 14 hari kerja. Setelah pendaftaran calon sudah selesai, maka panitia seleksi harus mengumumkannya kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama-nama calon. Tanggapan ini diterima paling lambat 1 bulan sejak tanggal diumumkan. Setelah tahapan tanggapan masyarakat dilalui, maka panitia seleksi menentukan nama calon pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden. Paling lambat 14 hari setelah nama calon diterima, Presiden memberikan nama calon sebanyak 2 kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada DPR. DPR wajib memilih dan menetapkan 5 calon paling lambat 3 bulan sejak usul dari Presiden diterima.
DPR wajib menetapkan 1 orang sebagai ketua dan 4 orang lainnya sebagai wakil ketua. DPR menyampaikan nama calon terpilih kepada Presiden paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan untuk disahkan oleh Presiden. Dan Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR. Nah, disinilah masalahnya. DPR sangat berperan aktif dalam pemilihan ketua KPK. Bukan tidak mungkin meski sudah diinginkan rakyat Indonesia, tetapi bisa saja dijegal di Komisi 3 DPR. Apalagi ada Sufmi Dasko Ahmad, Desmond Junaidi Mahesa, dan anggota Gerindra lainnya. Belum lagi lobi dari Fadlizon, Fahri Hamzah, dan juga anggota DPR lainnya yang juga membenci Ahok. Jelas dan pasti, Ahok tidak akan mulus untuk menjadi ketua KPK. Jangankan jadi ketua, jadi penyidik pun pasti tidak akan bisa untuk saat ini. KPK yang sekarang masih baru dan baru 2 tahun menjabat. Jadi masih jauh pandang untuk menjadikan Ahok ketua KPK. Apalagi saat ini KPK juga berhasil membuka beberapa kasus korupsi besar macam KTP elektronik dan lain sebagainya. Masa atau kelompok nomor cantik ini bisa berulah kembali apabila Ahok saat ini sebelum masa jabatannya berakhir menjadi atau masuk dalam pemerintahan Jokowi. Mereka pasti akan terus-terusan turun ke jalan, membuat gaduh hingga kerusuhan. Untuk itu saat ini harus diredam dan harus ditenangkan. Ahok ini bagaikan sebuah titik api, kalau dipadamkan tidak akan bisa menerangi. Tetapi kalau titik api ini dibawa ke tengah-tengah hutan kering yang luas, sudah habis dan ludas semua hutannya. Yang untung pasti yang mau menanam kelapa sawit, membuka lahan untuk perkebunan dirinya dan golongannya saja. Maka dari itu biarkanlah untuk saat ini Ahok menyelesaikan tugasnya hingga akhir Oktober sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jangan sampai seperti yang saya katakan dalam perumpamaan di atas. Ahok dan semangatnya untuk perubahan Indonesia tidak boleh dipadamkan. Jagalah api itu bersama-sama dan biarkan api itu akan menerangi sebagian dari hidup kita.